Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan bagaimana pengurusan jenazah yang beranggotakan Suzy Guci Arnis, F1C121001, Mariana, F1C121006, Septia Wulandari, F1C121010, dan Selvina Faradila, F1C121026. Yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Septia. Kepada Saudari Septia dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari mengurus jenazah. Mengurus jenazah merupakan kewajiban yang harus dilakukan setiap muslim. Dalam syariat Islam, ada beberapa tata cara yang harus dipenuhi saat mengurus orang yang sudah meninggal. Mengingat hukum mengurus jenazah adalah fardu kifayah, tentu tata cara mengurus jenazah perlu diketahui setiap muslim. Ada 4 kewajiban yang harus dilaksanakan setiap muslim terhadap orang yang meninggal, seperti memandikan, mengkafani, mensolati, dan mengubur. Dalam pelaksanaannya, setiap muslim dianjurkan untuk menerapkan sesuai sunnah yang telah ditentukan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, slide ini akan dibacakan dengan saya sendiri, yaitu memandikan jenazah. Tata cara mengurus jenazah yang pertama adalah memandikan jenazah. Hal ini sebagai tindakan untuk memuliakan dan membersihkan tubuh orang yang sudah meninggal dunia. Adapun tata cara memandikan jenazah dalam Islam yang benar adalah sebagai berikut. 1. Meletakkan jenazah dengan kepala agak tinggi di tempat yang disediakan. Pastikan orang yang memandikan jenazah memakai sarung tangan. Setelah itu, ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basahan agar auratnya tidak terlihat. Bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangannya, dan kaki serta rambutnya. Langkah berikutnya, bersihkan kotoran jenazah, baik yang keluar dari depan maupun dari belakang terlebih dahulu. Caranya, tekan perutnya perlahan-lahan agar apa yang ada di dalamnya keluar. Kemudian siram atau basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun. Setelah itu, siram dengan air yang bersih, sambil berniat sesuai jenis kelamin jenazah. Niat memandikan jenazah laki-laki. Nawaitu gusla adaan hazal maiti lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari jenazah pria. Ini karena Allah Ta'ala. Niat memandikan jenazah perempuan. Nawaitu gusla adaan hazihil maitati lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari jenazah wanita ini karena Allah Ta'ala. Setelah membaca niat, miringkan jenazah ke kanan, basuh bagian lambung kirinya sebelah belakang. Setelah itu, siram dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki dan siram lagi dengan air kapur barus. Jenazah kemudian diwudukan seperti orang yang berwudu sebelum sholat. Perlakukan jenazah dengan lembut saat membalik dan menggosok anggota tubuhnya. Jika keluar dari jenazah itu najis, setelah dimandikan dan mengenai badannya, wajib dibuang dan dimandikan lagi. Jika keluar najis setelah di atas kafan, tidak perlu diulangi mandinya, cukup hanya dengan membuang najis tersebut. Bagi jenazah wanita, sanggul rambutnya harus dilepas dan dibiarkan terurai ke belakang. Setelah disiram dan dibersihkan, lalu dikeringkan dengan handuk dan dikepang. Keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan handuk sehingga tidak membasahi kain kafannya. Selesai dimandikan, jenazah berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol sebelum dikafani, biasanya menggunakan air kapur barus. Slide selanjutnya yang akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Suzy Guci Arnis. Kepada Suzy Guci Arnis dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai mengkafani jenazah. Cara mengkafani jenazah adalah membungkusnya secara rapat, kecuali untuk kasus jenazah tertentu dengan kain kafan. Tidak ada teknik khusus yang menjadi pakem dalam mengkafani jenazah, namun dalam rangka memuliakan jenazah, tentu jika memang memungkinkan perlu melakukan dengan cara yang sesempurna mungkin. Sebagaimana sabda Nabi, maka hendaklah ia mengkafaninya dengan baik.
Hukum mengkafani jenazah yang merupakan salah satu tajhizul jenazah atau merawat mayit fardu kifayah, kecuali bila hanya terdapat satu orang saja, maka hukumnya fardu ain. Berikut cara mengkafani jenazah yang baik, yaitu yang pertama, afdalnya jumlah kain kafan adalah 3 lapis bagi laki-laki dan 5 lapis bagi perempuan. Kemudian warna terbaik adalah putih dan diberi wewangian. Yang ketiga, sebaiknya jumlah kafan lebih dari 1 helai dalam jumlah ganjil. Berasal dari bahan yang bagus namun tidak terlalu mewah adalah sunnah dalam mengkafani mayit. Bagi jenazah yang syahid, cukup dikafani dengan kain yang menempel pada saat dia meninggal dengan segala darahnya sekalipun. Adapun jika dia mengenakan pakaian besi atau kulit, maka sebaiknya ditanggalkan. Biaya pembelian kain kafan diambilkan dari harta almarhum atau jenazah sebelum pembagian waris. Kemudian dalam mengkafani juga sebaiknya ada tambahan kapas secukupnya yang telah diberi wewangian pada anggota tubuh yang berlubang meliputi mata, lubang hidung, telinga, mulut, dubur. Demikian juga pada anggota sujud meliputi jidat, hidung, kedua siku, telapak tangan, jari-jari telapak kaki. Kemudian mengikat pantat dengan kain selai. Tambahkan pula kapur barus atau pewangi lain yang ditaburkan di atas kain kafan tersebut. Mengikat kelebihan kain di ujung kepala dan kaki dan diusahakan kepala lebih panjang. Setelah ujung kepala dan ujung kaki diikat, sebaiknya ditambahkan ikatan pada bagian tubuh mayit, seperti perut dan dada, agar kain kafan tidak mudah terbuka saat dibawa ke pemakaman. Kemudian membaca doa setelah selesai mengkafani jenazah. Berikut bacaan doanya. Allahumma zahirhu kama zahar hazal duk wal yistu yilbasil taqwa waja'ilhu yutfanim ma zaktu illa lih. Ya Allah, sucikanlah si mayat ini dari dosa sebagaimana sucinya kain kafan ini, dan berilah ia pakaian dengan pakaian takwa, dan indahkan ia dengan pakaian yang aku pakaikan kepadanya. Wallahu alam. Demikian penjelasan mengenai mengkafani jenazah. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, slide selanjutnya yang akan dibacakan oleh Septia Wulandari. Kepada Saudari Septia dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Adapun tata cara mensolatkan jenazah, yaitu yang pertama, membaca niat. Niat untuk jenazah laki-laki, yaitu Sholli ala hazal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayatin makmuman lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat salat atas jenazah ini 4 kali takbir fardu kifayah sebagai imam atau makmum hanya karena Allah Ta'ala. Adapun niat untuk jenazah perempuan yaitu usolli ala hazihil mayyitati arba'a takbirati fardu kifayati imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Yang artinya saya niat sholat atas jenazah perempuan ini 4 kali takbir fardu kifayah sebagai imam atau makmum hanya karena Allah Ta'ala. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu sholat jenazah. Yang ketiga, melakukan takbir sebanyak 4 kali termasuk takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah setelah takbir pertama. Yang kelima, membaca sholawat Nabi setelah takbir kedua. Yang keenam, mendoakan jenazah setelah takbir ketiga. Jika jenazah laki-laki, ada pembacaannya yaitu Allahumma fir lahu warhamu wa'afihi wa'fu anhu. Yang artinya, ya Allah ampunilah dia, berilah rahmat dan sejahtera dan maafkanlah dia. Atau jenazah perempuan yaitu Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Yang ketujuh, membaca doa berikut setelah takbir keempat, yaitu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Yang artinya, ya Allah, janganlah kiranya pahalanya tidak sampai kepada kami, dan janganlah Engkau memberi kami fitnah sepeninggalannya, dan ampunilah kami dan dia. Yang kedelapan, mengucapkan salam sembari memalingkan wajah ke kanan dan ke kiri.
Sekian penjelasan dari saya tentang mensolatkan jenazah. Baiklah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mariana. Kepada Saudari Mariana dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan, yaitu tentang menguburkan jenazah. Yang pertama, disunahkan membawa jenazah dengan tarbi atau dibawa 4 orang laki-laki. Pejalan kaki boleh berada di depan atau di belakangnya, sedangkan pengendara sebaiknya berada di belakang. Yang kedua, kuburan harus digali dalam, luas, dan bagus. Pada bagian kanan jenazah yang mengarah kiblat dibuat lahat atau galian di pojok kanan bawah memanjang dari bagian kepala ke kaki. Lahat lebih baik daripada syad atau galian yang sama namun letaknya di tengah bukan di pojok kanan. Yang ketiga, arah masuk jenazah sebaiknya dari arah kiri kemudian lurus maju ke arah kepalanya. Yang keempat, membaca doa saat memasukkan jenazah ke liang lahat. Bismillah wa ala millati Rasulillah, yang artinya dengan nama Allah dan atas agama Rasulnya. Yang kelima, jenazah diletakkan miring ke kanan menghadap kiblat dan menyandarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur. Yang keenam, dianjurkan untuk menaruh tanah di bawah pipi jenazah sebelah kanan. Yang ketujuh, melepas simpul tali pengikat kain kapan. Yang kedelapan, mengumandangkan azan. Setelah simpul tali kain kapan dibuka, dianjurkan untuk mengumandangkan. Dalam mazhab Syafi'i membolehkan dan bahkan menganjurkan azan main ketika dimasukkan ke liang lahat. Dan setelah dibuka ikatan kain kapan, alasan bahwa itu dikisyah dengan azan bagi bayi yang baru lahir. Yang kesembilan, khusus jenazah perempuan ada anjuran untuk membentang kain di atas kubur pada saat proses penguburan. 8. Para hadirin baru disunahkan duduk saat jenazah sudah selesai ditimbun. Yang kesembilan, khusus jenazah perempuan. Yang kesembilan, khusus jenazah perempuan ada anjuran untuk membentangkan kain di atas kubur pada saat proses penguburan. Para hadirin baru disunahkan duduk saat jenazah sudah selesai ditimbun. Yang ke-10, membaca takin jumhur ulama dari kalangan 4 mazhab. Fikih membolehkan praktik talqin setelah pemakaman itu dilakukan. Bahkan banyak di antara menganjurkan, hanya mengatakan boleh. Dalilnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ajari mayit atau orang sekarat di antara kalian dengan la ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-11 yaitu memohonkan ampunan kepada si mayit. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah hasil dari pembahasan dari kelompok kami. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.